Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Elsyafira Hanum Vanisa dengan NIM akhir 030. Saya Salsabila Nurlaili dengan NIM akhir 028. Saya Dwi Rizkina Dinandini dengan NIM akhir 027. Saya Safira Zahrani dengan NIM akhir 026. Saya Aurelia Fatalita dengan NIM akhir 029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan urin. Pembentukan urin melewati 4 tahapan. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi merupakan penyerapan darah di glomerulus. Yang kedua ada reabsorpsi. Reabsorpsi merupakan penyerapan kembali zat penting di tubulus. Yang ketiga ada augmentasi. Augmentasi adalah penambahan zat sisa sampai terbentuknya urin sesungguhnya. Yang keempat ada mikturisi. Mikturisi merupakan proses pengeluaran urin melalui uretra. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem perkemihan. Jadi, sistem perkemihan adalah sistem ekskresi pada manusia yang berperan dalam pembentukan, penyimpanan, dan pengeluaran urin guna untuk menjaga keseimbangan cairan elektrolit, serta membuang zat-zat metabolisme dari dalam tubuh. Nah, sistem perkemihan ini terdiri dari 4 organ, yaitu yang pertama ada ginjal, yang kedua ureter, yang ketiga vesika urinaria, dan yang terakhir adalah uretra. Nah, selanjutnya ginjal terletak pada rongga perut daerah ruang retroperitoneal di sebelah kanan dan kiri dari kolumna vertebralis dan melekat langsung pada dinding belakang abdomen. Nah, kedua ginjal ini terbentuk seperti kacang seukuran kepalan tangan dan terlindungi oleh otot, lemak, dan tulang rusuk. Ginjal kanan cenderung lebih rendah dari ginjal kiri karena untuk memberi ruang bagi hati. Jadi, ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan. Nah, teman-teman, ginjal juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kulit ginjal atau korteks, yang kedua medula, dan yang ketiga adalah pelvis renalis atau piala ginjal. Nah, selain itu, ginjal juga berfungsi sebagai alat proses pembentukan urin. Yang kedua, menjaga jumlah air dalam tubuh. Yang ketiga, mengontrol kadar gula darah. Yang keempat, mendaur ulang zat dalam tubuh. Yang kelima, menyaring dan membersihkan darah serta mengatur kadar asam dan basa dari dalam tubuh. Selanjutnya ada ureter, yaitu saluran tipis seperti pipa kecil yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih. Fungsinya sendiri untuk mengalirkan urin dari ginjal menuju ke kandung kemih. Ureter sendiri berjumlah 2, yaitu kiri dan kanan, terletak di sepanjang sisi kolumna vertebralis atau tulang belakang menghubungkan antara pelvis renalis dengan kandung kemih. Dan ureter sendiri termasuk organ retroperitoneal, terletak di belakang peritoneum. Ukurannya sendiri, panjangnya sekitar 30 cm dengan diameter 0,5 cm. Selanjutnya ada struktur dinding ureter. Yang pertama ada lapisan mukosa, bagian dalam yang dilapisi epitel dan selalu lembab agar urin bisa lewat dengan lancar. Yang kedua ada lapisan otot polos, berperan dalam gerakan peristaltik yang mendorong urin. Yang ketiga ada lapisan jaringan fibrosa, melindungi ureter dari peregangan dan cedera. Yang selanjutnya ada fungsi ureter. Yang pertama ada transportasi urin, membawa urin hasil filtrasi ginjal menuju ke kandung kemih. Yang kedua, mencegah aliran balik urin atau reflux vesicoureteral, yaitu karena ada katup ureter di pertemuan antara ureter dan kandung kemih yang hanya membuka satu arah. Selanjutnya ada cara kerja ureter, yaitu yang pertama peristaltik ureter, kontraksi otot bergelombang yang mendorong urin dari ginjal ke kandung kemih, seperti memeras pasta gigi.
Yang kedua ada katup ureter, mencegah urin mengalir balik ke ginjal saat kandung kemih penuh atau proses berkemih mukrisi. Baik, selanjutnya ada vesika urinaria atau kandung kemih. Aliran urin dari ginjal akan bermuara ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Kandung kemih merupakan kantung yang dapat menggelembung seperti balon karet, terletak di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Bila terisi penuh, kandung kemih dapat terlihat sebagian keluar dari rongga panggul. Kandung kemih berbentuk seperti kerucut, dan bagian-bagiannya ialah ada vertex, fundus, dan korpus. Yang pertama, bagian vertex adalah bagian yang dapat meruncing ke arah depan dan berhubungan dengan ligamentum vesico-umbilicali medius. Bagian fundus merupakan bagian yang menghadap ke belakang dan bawah. Dan selanjutnya ada bagian korpus berada di antara vertex dan fundus. Bagian fundus terpisah dari rektum oleh spasium rectovesicula yang terisi jaringan ikat ductus deferens, vesicula seminalis, dinding kandung kemih terdiri dari 3 otot polos dan selapis mukosa yang berlipat-lipat. Pada dinding belakang lapisan mukosa terlihat bagian yang tidak berlipat. Daerah ini disebut trigonum lies taudi. Nah, selanjutnya ada uretra. Uretra ini adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Letaknya ini berada di bagian bawah kandung kemih dan memanjang menuju ke lubang uretra eksternal, tempat untuk urin keluar. Menariknya, uretra pada laki-laki dan perempuan ini berbeda bentuk serta fungsinya. Pada perempuan, uretra lebih pendek dan panjangnya sekitar 3-4 cm, hanya berfungsi untuk mengeluarkan urin. Sedangkan pada laki-laki, uretra lebih panjang sekitar 18-20 cm dan memiliki fungsi yaitu untuk mengeluarkan urin dan juga sperma saat ejakulasi. Uretra juga dilapisi oleh jaringan mukosa dan dikelilingi oleh otot finger yang berperan mengatur proses buang air kecil agar tidak terjadi kebocoran urin secara tidak sengaja. Secara keseluruhan, urin punya peran penting dalam menjaga fungsi ekskresi dan reproduksi, terutama pada pria. Saya juga akan menjawab pertanyaan dari Aurelia Rafatalita dengan pertanyaan, apa itu darah diglomerulus? Darah diglomerulus adalah darah yang masuk ke dalam ginjal, khususnya ke dalam jaringan kapiler yang disebut glomerulus, yang merupakan bagian penting dari nefron. Jadi, fungsi utama dari darah diglomerulus adalah untuk menjalani proses filtrasi atau penyaringan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila Nurlaili. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika ureter tersumbat? Jika ureter tersumbat, maka aliran urin dari ginjal ke kandung kemih akan terhambat. Akibatnya, yang pertama, urin menumpuk di ginjal, menyebabkan tekanan meningkat di dalam pelvis renalis. Yang kedua, ginjal membengkak. Kondisi ini disebut hidronefrosis. Yang ketiga, kerusakan jaringan ginjal bisa terjadi jika sumbatan berlangsung lama karena tekanan tinggi merusak nefron. Yang keempat, rasa nyeri hebat atau kolik ureter di pinggang atau perut bawah sering menjalar ke pangkal paha. Yang kelima, jika disertai infeksi bisa menyebabkan demam, mual, muntah, dan infeksi ginjal atau pyelofrenitis. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Nadine, yaitu apa yang memisahkan fundus kandung kemih dari rektum? Jawabannya yaitu fundus dipisahkan dari rektum oleh spasium rectovesicula yang berisi jaringan ikat, ductus deferens dan vesicula seminalis. Kemudian, menjawab pertanyaan dari Hanum, mengapa uretra pada perempuan lebih rentan terhadap infeksi saluran kemih dibanding laki-laki? Jadi jawaban dari saya, karena uretra pada perempuan lebih pendek dan dekat dengan anus sehingga bakteri lebih mudah masuk ke saluran kemih, seperti itu. Teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila Nurlaili dengan NIM akhir 028. Jadi pertanyaannya adalah, sebutkan dan jelaskan bagian-bagian ginjal. Jadi, ginjal itu terbagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama adalah korteks atau kulit ginjal. Yang kedua, medula. Dan yang ketiga adalah pelvis renalis atau piala ginjal. Nah, kulit ginjal ini
adalah bagian apabila ginjal dibelah menjadi dua secara longitudinal atau memanjang, dapat terlihat bagian luar yang bercak-bercak. Nah, medula ini adalah bagian dalam yang bergaris-garis. Medula terdiri dari bangunan berbentuk piramid atau berbentuk kerucut yang disebut juga dengan renal piramid. Puncak kerucut menghadap ke aliks yang terdiri dari lubang-lubang kecil atau sering disebut juga dengan papilla renalis. Tiara piramid dipisahkan satu dengan lainnya oleh kolumna renalis, sedangkan garis yang terlihat pada piramid disebut juga dengan tubulus. Nah, yang terakhir adalah pelvis renalis. Pelvis renalis merupakan bagian dari ginjal dengan ductus papillaris Bellini bermuara pada renalis yang menyebabkan terbentuknya area cribriformis pada papila ginjal. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.